Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Ingin kukatakan sesuatu. 256. Tes DNA. Ketika seseorang mengendarai mobil dan hampir menabrak seekor anjing, anjing itu menggonggong. Ketika ramalan cuaca melaporkan hujan, langit mendung. Ketika Michael Jordan yang berusia 23 tahun melompat dari garis lemparan bebas, dia berlari menuju ring. Terkadang kita tidak perlu melihat detik berikutnya dari suatu kejadian untuk mengetahui apa hasilnya. Karena hasilnya sudah pasti. Anjing akan menghindar, tetesan hujan akan jatuh dari langit, dan dewa basket akan memasukkan bola ke dalam ring. Sean sangat yakin si kembar adalah anaknya. Namun, kita masih membutuhkan hasil yang pasti, yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Permasalahan mengenai tes DNA ini hanya akan berakhir ketika laporan tes DNA tersebut keluar. Sean dan Gianna masing-masing menggendong seorang anak dan duduk di mobil Maybach Sean. Mobil melaju menuju laboratorium prolab. Sepanjang jalan, Gianna hanya sesekali berbicara dan hanya memeluk anaknya dengan erat. Dia tampak sedikit gugup. Ketika tiba di laboratorium, Sean terlebih dulu bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas laboratorium prolab dan seorang ahli forensik yang terkenal. Profesor Guntoro, saya ingin melakukan tes DNA untuk 2 orang anak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya? Tanya Sean. Profesor Guntoro sudah mengetahui bahwa identitas Sean sangat tidak biasa, jadi langsung menemuinya secara langsung. Profesor Guntoro berkata, Tuan Sean, anak Anda baru lahir dan belum berusia setengah tahun. Pada umumnya, kami tidak merekomendasikan tes DNA untuk anak di bawah setengah tahun. Sean tetap saja acuh tak acuh di hadapan pemimpin forensik nasional yang terkenal itu dan berkata dengan tegas, jawab pertanyaan saya. Sementara, Sean sendiri sudah tahu mengenai apa yang dikatakan oleh Profesor Guntoro. Jika sekarang Sean dan Gianna masih saling mencintai, jangankan menunggu setengah tahun, tidak melakukan tes DNA selamanya juga tidak masalah. Namun, sekarang Sean tidak ingin menunggu bahkan meski hanya semenit pun. Profesor Guntoro tahu sekarang Sean adalah orang terkaya yang terkenal di Indonesia, jadi dia tidak berani mengabaikannya dan menjawab dengan jujur, dibutuhkan 7 hari kerja bagi anak Anda untuk menjalani tes darah, rambut, atau swab mulut untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sean tidak begitu mengerti tentang hal ini, jadi dia bertanya, 7 hari agak lama. Bisakah lebih cepat? Profesor Guntoro menjelaskan sambil tersenyum, sebenarnya dari sudut pandang laboratorium, mungkin untuk mendapatkan hasilnya lebih cepat. Tetapi, menurut prosedur kami, tes DNA perlu dilakukan 2 kali oleh penguji yang berbeda. Terutama untuk menemukan hasil hubungan orang tua anak. Harus dilakukan 2 kali pengujian sebelum mencapai kesimpulan. Dibutuhkan 2 hari untuk putaran pertama pengujian berakhir dan 2 hari lagi untuk memulai pengujian berikutnya dari waktu ekstraksi DNA. Jadi, dibutuhkan 4 hari. Setelah 2 putaran pengujian dilakukan, akan butuh 3 hari untuk menghitung dan meninjau hasil tes. Jadi, secara keseluruhan dibutuhkan 7 hari, lanjut Profesor Guntoro. Lagi pula tes DNA bukanlah masalah sepele. Kami harus lebih teliti. Jika terjadi kesalahan, bukankah itu akan menyakiti perasaan kalian? Sean mengangguk dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. Saya hanya menginginkan hasil tes DNA yang keakuratannya pasti terjamin. Profesor Guntoro meyakinkan, Tuan Sean, tenang saja. Saya sudah berada di industri ini selama berpuluh-puluh tahun. Saya berani menjamin dengan reputasi saya sebagai jaminannya bahwa setelah 7 hari, tidak mungkin ada kesalahan dalam hasil laporan. Saya akan turun tangan mengawasi dan menangani hasil tes DNA Tuan Sean secara langsung. Sean yang mengetahui otoritas Profesor Guntoro pun berkata, tidak hanya keakuratannya, tetapi juga keasliannya. Profesor seharusnya juga sudah tahu identitas saya. Keluarga Yuwono bukanlah keluarga biasa. Sulit untuk menjamin bahwa seseorang akan menyuap kalian untuk mewarisi harta keluarga Yuwono.
Profesor Guntoro, saya akan memberitahu hal-hal yang tidak mengenakan di awal. Jika saya sampai tahu ada orang yang berani memalsukannya, saya tidak akan pernah melepaskannya sampai kapanpun. Sean menegaskan. Profesor Guntoro dapat merasakan betapa menakutkannya Sean. Dia menjadi sedikit takut dan menjawab dengan hormat, "Baik, Tuan Sean." Setelah itu, laboratorium mulai mengumpulkan sampel. Sesudah menandatangani berkas-berkas yang ada, mereka tinggal menunggu hasilnya. Setelah keluar dari laboratorium, Sean membawa Giana dan si kembar kembali ke rumah. Sean, mari duduk-duduk dulu di rumah. Hasil pemeriksaannya baru akan keluar seminggu lagi. Kamu tidak perlu terlalu terburu-buru, kata Lana. Sean berkata dengan dingin, tidak perlu, aku akan kembali untuk menemani tunanganku. Seminggu lagi aku akan menjemput untuk ke laboratorium dan melihat hasilnya. Setelah selesai berbicara, Sean kembali ke rumahnya dan Cynthia. Cynthia sudah menunggu di rumah. Ketika melihat Sean kembali, dia bertanya dengan cemas, bagaimana? Apa sudah diperiksa? Sean mengangguk. Akan memakan waktu 7 hari untuk mengetahui hasilnya. Ya, tidak masalah menunggu beberapa hari lagi. Lebih baik mendapatkan hasil yang langsung akurat agar tidak perlu melakukannya lagi jika terjadi kesalahan, kata Cynthia. Sean yang masih merasa khawatir pun menghubungi Andy. Tuan muda. Andy, awasi setiap orang di laboratorium tes DNA untuk melihat apakah ada orang yang terlihat mencurigakan dalam 7 hari ke depan. Juga Giana dan Yoga. Awasi mereka selama 24 jam. Baik. Setelah menutup telepon, Cynthia bertanya, apa Tuan muda khawatir Giana akan menyuap seseorang di laboratorium tes DNA? Sean mengangguk. Hanya untuk berjaga-jaga. Jelas Sean merasa perlu melakukan itu, karena mungkin Giana akan benar-benar melakukannya. Pada saat ini, telepon Cynthia berdering. Ada panggilan masuk dari Julius. Tentu saja Sean tidak akan keberatan. Setiap orang memiliki masa lalu, sama seperti dirinya dan Giana, dan Cynthia juga tidak pernah marah. Sean berkata, Julius seharusnya sudah tahu tentang lamaran pernikahanku padamu. Bukankah kamu sudah memiliki janji setengah tahun dengannya yang masa berlakunya juga berakhir pada bulan Februari? Kamu jelaskan baik-baik padanya dulu saja. Cynthia mengangguk dan menjawab panggilan Julius. Sean tidak tetap berdiri di sana untuk menguping, tetapi pergi ke kamar mandi. Halo. Cynthia, kamu menerima lamaran Sean. Kemungkinan Julius baru saja membaca berita, jadi dia sangat menggebu-gebu. Cynthia menjawab mantap, benar. Sean melamarku dan aku sudah menyetujuinya. Julius, aku tahu kamu juga ingin menikah denganku, tapi hubungan kita sudah berlalu. Julius menjawab dengan emosional, kamu tidak seharusnya menerima lamarannya. Dulu kita sudah berjanji untuk bertaruh selama setengah tahun. Kenapa kamu tidak bertemu denganku dulu dan langsung menerima lamaran Sean? Sebenarnya Cynthia berencana untuk pergi ke Surabaya dan menjelaskan secara langsung pada Julius bahwa sesudah setengah tahun, Cynthia masih memilih Sean. Namun, tiba-tiba Sean melamarnya dan Cynthia juga tidak menyangka. Cynthia berkata, bahkan jika aku bertemu denganmu, jawabanku tetap sama. Kamu sudah kalah. Julius, aku belum bosan selama setengah tahun dan tidak akan bosan di masa depan. Sean tidak hanya muda dan tampan sekarang, tapi dia juga kaya. Sekarang dia lebih kaya darimu. Julius, jangan salahkan aku karena berkata dengan begitu kejam, tapi sekarang kamu tidak bisa dibandingkan dengan Sean sama sekali, tukas Cynthia. Benar, setengah tahun yang lalu, Julius memiliki keuntungan besar dalam uang dan status dibandingkan Sean. Sekarang Sean menjadi presiden direktur YS Group dan sebagai cucu dari keluarga Yuwono, dia sudah dari dulu melampaui Julius. Tak disangka, Julius masih tidak menyerah setelah mendengar kata-kata jujur Cynthia. Cynthia, aku tahu apa yang kamu katakan. Dia adalah laki-laki yang ingin dinikahi semua wanita di Indonesia. Semua wanita di dunia bisa menikah dengannya, tetapi kamu tidak bisa. 257. Giana bercerai lagi. Cynthia sangat bingung ketika mendengar Julius mengatakan ini. Julius, apa maksudmu? Kenapa wanita lain bisa menikahi Sean, tapi aku tidak?
Apa hanya karena aku pernah dipelihara olehmu selama 3 tahun? Atau, apakah kamu ingin mengambil foto-foto dan video dari masa lalu untuk memerasku? Ketika Cynthia bersama Julius, dia masih gadis kecil yang sangat polos dan tidak berpikir panjang. Jadi, Julius meninggalkan banyak hal yang dapat digunakan untuk memerasnya atau Sean sekarang. Akan tetapi, Julius menjadi semakin marah ketika mendengar kecurigaan Cynthia. Cynthia, aku teman baik ayahmu. Aku kerabatmu. Jangan berpikir kalau aku begitu tidak tahu malu seperti itu, oke? Sebenarnya di dalam hati Cynthia, dia merasa bahwa seharusnya Julius bukan orang sejahat itu. Bagaimanapun juga, Julius sudah berumur 50 tahun dan merupakan seorang presiden direktur dengan aset ratusan triliun. Jika tidak bisa mendapatkan seseorang, seharusnya Julius akan melepaskannya dengan lapang dada dan tidak akan menggunakan metode tercela untuk mempertahankannya. Kalau begitu, apa alasannya? Cynthia semakin penasaran, namun Julius tidak langsung memberitahu alasannya. Kamu baru bisa mengetahui alasan spesifiknya jika kamu datang menemuiku di Surabaya. Aku akan memberitahukan alasannya secara langsung padamu. Cynthia mengerutkan keningnya dan merasa kebingungan. Hal apa yang tidak bisa dikatakannya di telepon sehingga baru akan menjelaskannya saat Cynthia datang untuk menemuinya. Berdasarkan pemahaman Cynthia selama bertahun-tahun tentang Julius, dia tahu dengan baik bahwa Julius bukan orang yang misterius. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga membuatnya berbuat seperti ini. Cynthia berpikir sejenak dan berkata, aku tidak akan bisa ke sana dalam waktu dekat. Seminggu lagi saja. Seminggu lagi aku akan melihat bagaimana kondisinya, lalu pergi ke sana untuk menemuimu. Dalam seminggu masa penantian hasil tes DNA, Cynthia tahu Sean akan sangat tersiksa selama 7 hari ini. Jadi, dia ingin berada di Banten untuk menemaninya. Julius berkata, oke, kalau begitu, seminggu lagi. Tapi, aku ingatkan lebih dulu padamu. Sebelum bertemu denganku, tolong jangan mendaftarkan pernikahan dengan Sean dulu dan juga jangan memikirkan pertunangan, pernikahan, atau semacamnya. Mengerti? Cynthia tahu bahwa sebelum hasil tes DNA si kembar keluar, Sean tidak akan berniat untuk mendaftarkan pernikahan atau menikah dengannya. Jadi, Cynthia pun setuju. Oke. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pada saat ini, Gianna yang baru saja kembali ke rumah tidak sedang dalam suasana hati untuk bermain dengan si kembar dan hanya minum air tanpa henti. Setiap kali, dia akan minum segelas besar air. Ketika Lana melihat ada sesuatu yang salah dengan Gianna, dia bertanya dengan cemas, putriku, katakan pada ibu yang sebenarnya. Jangan-jangan si kembar bukan anak Sean, iya. Gianna segera menyangkal, Bu, ibu bicara apa? Si kembar anak Sean. Mereka pasti darah daging keluarga Yuwono. Baru saat itulah Lana dapat menghela napas lega. Baguslah kalau begitu. Haha, keluarga Wangsa kita akan kaya raya. Gianna, dengan adanya si kembar sebagai pewaris keluarga Yuwono, kamu tidak perlu khawatir soal uang lagi. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Seminggu berikutnya, Cynthia pergi bekerja seperti biasa dan melanjutkan rencana kurir wanita berkewarganegaraan asing yang telah direncanakan oleh Sean sebelumnya. Sementara, Sean juga membangun gedung kantor YS Group di Banten. Keseluruhan desain bangunan dirancang tim arsitektur top dunia. Ketika sudah dibangun, gedung ini nantinya pasti akan menjadi bangunan paling mendominasi dan paling indah di Banten. Namun, meskipun Sean adalah presiden direktur YS Group, ada banyak hal yang harus diurus olehnya. Hanya saja, saat ini dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Baru sehari bekerja, Sean langsung menyerah karena pikirannya dipenuhi dengan hasil tes DNA. Jadi, dia hanya berdiam di rumah dan membaca buku. Dia membaca ulang Love in the Time of Cholera dan 100 Years of Solitude oleh penulis favoritnya, Garcia Marquez. Sean mulai menonton film lagi. Kebanyakan film yang ditontonnya adalah film menegangkan yang sulit dimengerti. Seperti Inception, Cat and Mouse, The Night of the Comet, dan semacamnya. Sean kembali menonton ulang pertandingan NBA 20 tahun yang lalu. Michael Jordan menghadapi Lakers di babak final dan memindahkan bola di udara dengan luar biasa.
Charles Barkley dan Shaquille O'Neal berada dalam satu tim. Kobe Bryant yang masih muda membuat All-Star untuk pertama kalinya dan berkata pada Karl Malone, menyingkir. Aku ingin 1 lawan 1 dengan Jordan. Selanjutnya, Sean menonton serial televisi yang sangat disukai Gianna. Mulai dari Pretty Little Liars, Money Heist, The Penthouse, How I Met Your Mother, dan The Big Bang Theory. Sean meneliti ruang angkasa favorit Elon Musk dan melakukan video call sepanjang hari dengannya untuk membahas kemungkinan berimigrasi ke Mars. Akhirnya hari ke-7 pun tiba. Sejak pagi, Sean sudah mempersiapkan segalanya dan pergi mengetuk pintu Yoga dan Gianna. Sepagi ini, Yoga sendiri yang membuka pintu untuk Sean. Sean berkata, hasilnya sudah keluar. Aku ingin mengajak Gianna untuk melihat hasilnya bersama-sama. Yoga berkata sambil tersenyum licik, benarkah? Kebetulan aku juga senggang. Kalau begitu, aku juga ikut meramaikan saja. Siapa sangka, tiba-tiba suara Gianna terdengar dari dalam. Yoga, atas dasar apa kamu ikut? Ayahmu sudah menggugat cerai diriku. Aku sudah bukan lagi menantu keluarga Liono. Karena Sean telah membuat keributan besar di pesta yang diadakan oleh keluarga Liono untuk si kembar, dan setelah Yuangga tahu si kembar bukan anak Yoga, Yuangga menyuruh Yoga segera menceraikan Gianna. Keduanya belum menjalani prosedur perceraian, tetapi mereka sudah pasti akan bercerai. Yoga sama sekali tidak mencintai Gianna, sementara sekarang Gianna ingin kembali bersama Sean lagi. Sean sedikit terkejut. Kamu sudah digugat cerai Yoga? Gianna datang dan menjawab, iya. Sean, aku sudah digugat cerai keluarga Liono. Aku sudah bukan lagi menantu keluarga Liono atau istri Yoga Liono. Ketika prosedur perceraian selesai, aku akan bebas. Sean sontak menghela napas. Gianna benar-benar seorang wanita yang hebat. Dalam 2 tahun yang singkat, dia sudah menikah, lalu bercerai. Sesudah bercerai, lalu menikah lagi. Sesudah menikah lagi, lalu bercerai lagi. Setiap pernikahan Gianna tidak bisa bertahan lama. Namun, pernikahan antara Gianna dan Yoga tidak bisa disalahkan pada Gianna sepenuhnya. Jika bukan karena Sean mengekspos Yoga, sepertinya mereka berdua masih sangat mesra sekarang. Gianna berinisiatif memegang tangan Sean dan berkata dengan lembut, Sean, setelah hasil tes DNA membuktikan kalau si kembar adalah anakmu, mari kita bersama lagi. Melihat keduanya begitu mesra di depannya, Yoga langsung marah besar. Gianna, kamu belum bercerai secara sah dariku. Saat ini aku masih suamimu, tapi kamu berpegangan tangan dengan laki-laki lain di depanku dan memperlakukanku seperti orang yang sudah mati. Sejak awal, Gianna sudah mengkhianati Yoga. Sekarang mereka berdua sudah memutuskan untuk berpisah, jadi Gianna sudah tidak peduli terhadap perasaannya. Dari perceraian kita berdua, keluarga Lionomu akan memberiku 60 miliar yang bahkan tidak cukup untuk membeli pakaian dan tasku. Aku sudah tidur denganmu selama 10 bulan, tapi kamu hanya memberiku uang sesedikit itu dan masih ingin aku menghormatimu. Tukas Gianna.